Apa kabar kalian semuanya? Sudah siap menghadapi penilaian akhir semester? Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal penilaian akhir semester bersama Kak Febri di channel pembelajaran Sigma Smart Study. Tapi seperti biasa, untuk yang belum subscribe, jangan lupa ya di-subscribe channelnya, lalu like videonya, klik loncengnya, dan share kepada teman-teman kalian sebanyak-banyaknya supaya kita bisa belajar bersama dari mana aja. Oke adik-adik, seperti yang tadi kakak bilang, kali ini kita akan membahas soal-soal untuk persiapan penilaian akhir semester biologi semester ganjil kelas 12 ya. Jadi untuk kalian yang kelas 12, yuk disimak soal-soal yang akan kita bahas berikut ini. Yang nomor 1, pertama kita akan bahas adalah ini masuk bab pertumbuhan dan perkembangan ya. Yuk kita lihat. Faktor yang penting untuk perkecambahan adalah kalian sudah pernah praktek. Kalau misalkan kalian sudah pernah praktek waktu di SMP dulu, kita ngecambahin cuma pakai kapas, nggak butuh tanah ya. Jadi semua yang ada tanah itu langsung coret. Jadi jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena perkecambahan tidak butuh tanah. Pakai kapas basah aja udah bisa ya, itu cara cepatnya. Lanjut nomor 2, perhatikan gambar batang dikotil. Ini batang dikotil ya, kalau yang seperti ini gambarnya nih. Penampang melintang batang seperti ini itu ada pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae ya. Nah ini kakak ulang lagi, sebetulnya waktu kelas 10, kelas 11 sudah belajar. Kakak ulang lagi bagian-bagiannya ya. Yang nomor 1 nih, yang paling luar itu adalah epidermis. Kemudian di balik epidermis itu ada jaringan korteks ya. Terus kemudian ada yang nomor 3 itu adalah jaringan floem. Jaringan floem itu adalah jaringan yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Nomor 4 itu adalah jaringan kambium. Lalu nomor 5 yang paling dalam itu adalah jaringan pengangkut xilem yang mengangkut air dari akar ke daun. Itu bagian-bagiannya. Nah, yang merupakan titik tumbuh sekunder itu adalah jaringan kambium ya, yang berfungsi untuk melebarkan batang. Pertumbuhan melebar atau pertumbuhan sekunder. Jadi jawabannya nomor 4 yang D. Kita lanjut ke nomor 3. Pada musim kemarau, tumbuhan sering menggugurkan daunnya untuk menghindari kekurangan air akibat transpirasi atau penguapan. Nah, hormon apa yang berfungsi dalam peluruhan atau pengguguran daun? Ada hormon yang berfungsi untuk menjaga masa dormansi ya. Hormon itu namanya adalah asam absisat. Jadi jawabannya yang D, asam absisat. Kita lanjut ke nomor 4. Perhatikan gambar di bawah ini. Perkecambahan seperti gambar di bawah adalah tipe perkecambahan apa? Kita lihat. Kotiledonnya naik ke atas ya. Kotiledon naik ke atas itu epi. Kalau bawah hipo, itu bahasa biologi ya, bawah hipo. Nah, tanah itu geo atau geal gitu ya. Kalau naik ke atas tanah berarti dia masuk ke dalam kelompok epigeal. Karena kotiledon naik ke atas tanah. Nah, ini perbedaannya ya. Kita lihat tuh. Kalau yang epigeal, kotiledon naik ke atas tanah, tapi kalau yang hipogeal, kotiledon tetap di dalam tanah. Lanjut untuk yang nomor 5 dan nomor 6, perhatikan tabel pertumbuhan di bawah ini ya. Nomor 5 nih, lihat dulu. Dengan memperhatikan data pertumbuhan di tempat gelap, tentukan di hari keberapa pertumbuhan paling cepat. Perhatikan yang tempat gelap aja ya. Kita lihat nih satu persatu dari hari pertama ke hari kedua. Kita kurangin, hari kedua dikurangin hari pertama, 3 dikurangin 1,7 berarti kenaikannya 1,3 cm. Lanjut dari hari kedua ke hari ketiga kenaikannya itu 2,1 cm. Dari hari ketiga ke hari keempat kenaikannya adalah 0,6 cm. Hari keempat ke hari kelima kenaikannya adalah 0,6 ya, 0,6 cm juga. Dari hari kelima menuju hari ke-6, nah ini kenaikannya agak banyak nih. 2 ya, 2,4 cm. Nah, besar ya kenaikannya ya. Lalu dari hari ke-6 menuju hari ke-7 kenaikannya adalah 0,4 cm. Hari ke-7 menuju hari ke-8 kenaikannya adalah 1,2 cm. Di sini kita bisa lihat nih, yang paling tinggi kenaikannya mana? Dari hari 5 menuju hari ke-6. Berarti jawabannya pertumbuhan hari keberapa yang paling cepat itu adalah ke-6 ya, hari ke-6 ya. Lanjut yang nomor 6.
Berdasarkan data pertumbuhan di atas, bisa kita simpulkan bahwa pertumbuhan di tempat gelap lebih cepat. Karena apa? Ya, terang lebih lambat, tempat gelap lebih cepat. Itu berkaitan dengan kerja hormon auksin. Auksin itu akan terurai kalau kena cahaya. Ya, cahaya menguraikan auksin sehingga pertumbuhan terhambat. Itu ya, kalau ada pertanyaan seperti ini, ingat, cahaya itu menguraikan auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Kalau misalkan ada gambar seperti ini ya, tuh. Jadi tumbuhan itu tumbuh mengarah ke arah datangnya cahaya. Kenapa? Ya itu tadi, karena auksin yang di sisi yang kena cahaya itu akan terurai. Jadi auksin yang bekerja hanya dari sisi yang tidak terkena cahaya, ya. Kaitannya cahaya dapat menguraikan auksin sehingga menghambat pertumbuhan. Lanjut ke nomor 7. Organ-organ di bawah ini yang merupakan perkembangan dari lapisan mesoderm adalah, kita pada saat fase embrionik itu pas di tahap gastrula terbentuk 3 lapis, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Masing-masing lapisan tersebut akan terdiferensiasi menghasilkan organ-organ. Ya, ektoderm akan menjadi kulit, indera, dan saraf. Kemudian lapisan mesoderm itu ada yang jadi ginjal, kemudian jantung, ada juga yang jadi tulang, jaringan ikat, kelamin, dan lain-lain. Kalau lapisan endoderm itu membentuk hati, lambung, usus, saluran-saluran pencernaan lainnya, dan juga paru-paru, ya. Jadi berarti jawabannya yang mana nih? Yang ditanya adalah mesoderm. Mesoderm itu yang A salah karena ada saraf ya. Yang B salah karena ada hati endoderm, berarti yang C ya, tulang, kelamin, dan jantung. Nah, ini gambarnya nih. Ini adalah gambar pertumbuhan fase embrionik ya, urutannya itu dari zigot, kemudian membentuk morula. Ini zigot ini adalah hasil fertilisasi sperma dan ovum ya. Lalu zigot menjadi morula ya. Zigot menjadi morula itu berarti tahapannya morulasi. Morula akan berubah menjadi blastula ya. Morula membentuk blastula, namanya adalah blastulasi. Lalu blastula akan membentuk 3 lapisan nih. Yang 3 lapisan ini namanya gastrula. Jadi tahapan yang memiliki 3 lapis itu adalah gastrula. Prosesnya namanya gastrulasi. Setelah gastrulasi barulah terjadi organogenesis. Organogenesis atau pembentukan organ itu dari lapisan-lapisan yang 3 tadi itu ya, ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Jadi urutannya zigot, morula, blastula, gastrula, lalu organogenesis. Itu fase embrionik ya pada pertumbuhan hewan. Nah, yang fase pasca embrionik nih, yang soal nomor 8 yang ditanyakan pasca embrionik, yang mana dong berarti? Pasca embrionik berarti yang mana nih? Morulasi, blastulasi, gastrulasi, dan organogenesis sudah pasti itu adalah yang fase embrionik. Nah, pasca embrionik itu ada 2, yaitu regenerasi dan metamorfosis. Ya, jadi jawabannya yang E. Metamorfosis dibagi lagi jadi 2 ya, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna terbagi tahapannya telur, larva, pupa, lalu dewasa. Kalau yang tidak sempurna, telur, lalu jadi nimfa, lalu dewasa. Itu bedanya ya. Nanti kalian bisa simak lagi video pertumbuhan dan perkembangan supaya lebih lengkap lagi belajarnya ya. Selanjutnya kita masuk bab berikutnya, yaitu metabolisme. Kakak sarankan kalian lihat lagi video metabolisme satu persatu ya, supaya lebih paham dan bisa mengikuti pembahasannya. Langsung nih kakak bahas nomor 9. 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP adalah hasil dari tahapan apa nih? Ini respirasi aerob ya. Ini udah kakak rangkum, ada 4 tahap: glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transport elektron ya. Tempat terjadinya, lalu hasil-hasilnya dan substratnya. Kita lihat nih, 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH itu adalah hasil dari glikolisis, di mana glikolisis terjadi di sitoplasma. Ya, nanti 2 asam piruvatnya itu akan masuk tahap yang kedua, dekarboksilasi oksidatif, dipecah menjadi 2 asetil-CoA, 2 NADH, 2 CO2. Lanjut, 2 asetil-CoA-nya masuk ke siklus Krebs. Di siklus Krebs akan dihasilkan 6 NADH, 2 ATP, 2 FADH, 4 CO2.
Lalu kemudian terakhir transport elektron, NADH dan FADH-nya akan diubah menjadi ATP. Nah, di transport elektron dihasilkan 34 ATP. Jadi, tahap yang paling banyak menghasilkan energi itu adalah transport elektron ya. Ini sudah Kakak rangkum 4 tahapan respirasi aerob. Nah, kembali ke soal nomor 9. 2 asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP itu adalah hasil dari yang mana berarti? Ini ya, 2 asam pirufat, 2 ATP, 2 NADH itu adalah hasil dari tahapan glikolisis, pemecahan glukosa di sitoplasma. Lanjut nomor 10 yang berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Nah, kalau ada soal seperti ini udah paling pasti deh. Akseptor elektron terakhir itu jawabannya oksigen ya. Oksigen itu akseptor penerima, elektronnya adalah hidrogen. Hidrogennya dari mana? Dari NADH dan FADH ya. O2 berikatan dengan hidrogen membentuk H2O ya. Jadi nomor 10 akseptor elektron terakhir itu adalah oksigen. Nomor 11 pada respirasi aerob CO2 dihasilkan di tahap mana saja. Nah, ini juga soal seperti ini sering banget nih keluar nih. Kita lihat, coba lihat CO2 di dekarboksilasi oksidatif sama siklus Krebs ya. Jadi jawabannya yang B. Nomor 12 pembentukan oksigen terjadi pada tahap reaksi terang, tepatnya pada saat, oksigen itu terbentuk dari pemecahan air ya, H2O dipecah menjadi oksigen dan hidrogen. Berarti jawabannya fotolisis H2O, pemecahan air. Kemudian nomor 13, yang pertama terbentuk pada fiksasi CO2. Fiksasi CO2 itu terjadi di reaksi gelap siklus Kelvin tepatnya ya. Fiksasi atau pengikatan CO2 itu diikat oleh ribosa bifosfat membentuk senyawa yang namanya PGA atau asam fosfogliserat. Jadi bisa PGA, bisa APG ya, sama aja. Kalau kalian ngelihat APG ya itu sama dengan PGA. Kalau PGA itu kepanjangannya phosphoglyceric acid, kalau APG asam fosfogliserat. Nah, reaksi gelap ini terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama kan tadi fiksasi CO2, lalu reduksi, APG direduksi menjadi PGAL, lalu PGAL disintesa atau diregenerasi kembali menjadi ROBP. Nomor 14, senyawa yang dibutuhkan dalam reaksi gelap tapi tidak berasal dari reaksi terang itu adalah CO2. Karena NADPH dan ATP dibutuhkan di reaksi gelap tetapi berasal dari reaksi terang. Sedangkan CO2 dibutuhkan di reaksi gelap tapi berasal dari atmosfer atau tidak berasal dari reaksi terang. Lanjut nomor 15. Perhatikan data hasil praktek kerja enzim katalase di bawah ini. Yuk kita lihat ya, ada yang pakai sel hati, ada yang pakai jantung. Ternyata yang pakai hati, gelembung udara terbentuk pada pH netral itu lebih banyak. Nyala apinya juga lebih lama yang pakai sel hati ya. Nah, gelembung udaranya itu adalah oksigen, nyala api juga karena adanya oksigen. Karena katalase itu memecah H2O2 atau peroksida ya, dipecah menjadi air dan oksigen. Nah, berarti gelembungnya itu adalah oksigen sehingga nyala api itu terjadi karena adanya oksigen. Nah, enzim katalase itu paling banyak disekresi oleh sel-sel hati. Tuh lihat tuh, yang plus-plus itu netral, berarti kan dia banyak gelembung oksigennya. Kalau jeruk nipis itu pH-nya asam, air kapur pH basa. Perhatikan, lebih sedikit gelembung yang terbentuk dan nyala apinya nggak ada. Lalu es batu itu berarti suhu dingin, air panas suhu panas. Ketika dikasih suhu dingin dan suhu panas juga gelembung udaranya sedikit. Nah, itu menunjukkan bahwa reaksinya terganggu. Berarti kesimpulannya adalah kerja enzim katalase dipengaruhi oleh suhu dan pH karena produknya jadi sedikit ketika dikasih pH asam basa atau suhu panas dingin. Lanjut nomor 16, yang membedakan fermentasi alkohol dengan respirasi aerob adalah, berarti harus tahu dulu nih reaksi fermentasi alkohol itu adalah glukosa C6H12O6 tanpa oksigen dipecah menjadi 2 etanol C2H5OH ya plus 2 CO2 plus 2 ATP. ATP-nya cuma 2. Jadi berarti tidak ada H2O yang dihasilkan. Itulah perbedaannya. Pada fermentasi alkohol tidak dihasilkan H2O. Nomor 17, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kerja enzim diganggu ya. Lihat nih, sisi aktif enzim yang seharusnya berikatan dengan substrat ya. Jadi harusnya membentuk kompleks enzim dan substrat lalu menghasilkan produk. Yang di atas ya, baris atas itu adalah
yang normal kerja enzimnya. Nah, bawahnya itu menunjukkan bahwa enzim dihambat oleh sesuatu yang disebut inhibitor ya. Inhibitornya mengikat pada sisi aktif, sisi pengikatan enzim. Jadi dia menyerupai substrat. Harusnya enzim berikatan sama substrat, malah berikatan sama inhibitor. Jadinya si substratnya nggak bisa berikatan deh sama enzim. Nah, inhibitor yang berikatan pada sisi aktif enzim menyerupai substrat itu disebut inhibitor kompetitif ya. Nah, ini perbandingannya. Kalau inhibitor kompetitif mengikat pada sisi aktif enzim, sementara kalau yang non kompetitif itu mengikat selain pada sisi aktif enzim, tetapi dia kemudian merubah sisi aktif enzimnya sehingga sisi aktif enzim berubah strukturnya dan tidak bisa lagi berikatan dengan substratnya gitu ya. Terus lanjut nomor 18. Proses nitrifikasi dapat menguntungkan. Kenapa? Karena nitrifikasi itu bisa mengubah amonium menjadi nitrit dulu, lalu nitrit dirubah menjadi nitrat. Ya, 2 tahap ya, nitritasi dan nitratasi. Kalau sudah jadi nitrat, maka dia dapat menyuburkan tanah ya. Jadi menguntungkannya karena mengubah amonium yang tadinya racun menjadi nitrat yang menyuburkan tanah. Oke adik-adik, itu tadi soal-soal dari bab pertumbuhan dan perkembangan serta metabolisme sudah selesai kita bahas. Nah, selanjutnya jangan lupa saksikan juga video persiapan PAS untuk bab-bab selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.